Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Dita, ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa secara berdoa. Oke. Baik, untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Semua siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum Ibu mengecek kesiapan kalian, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak. Ada siapa? Adi. Adi Pramana ya. Kemana? Dispen. Oke, Adi dispen. Oke, berarti yang tidak hadir Adi saja ya. Sudah semuanya membawa buku tulis? Sudah. Buku paketnya sudah? Sudah. Hari ini kita akan belajar terkait komposisi fungsi ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Karena kan ini sudah menjelang jam siang ya, biar nggak ngantuk. Jadi nanti silakan kalian ikuti instruksi Ibu. Ibu akan melakukan ice breaking tepuk cinta ya. Nanti kalian harus mengikuti semuanya ya. Ini sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya ya. Nanti pada saat Ibu bilang tepuk cinta, berarti kalian harus mulai dari cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Berarti ada yang hari ini duduk sendiri? Tidak, karena Adi tidak sekolah, berarti semua berpasangan ya. Ada yang mau memimpin ke depan? Tidak. Yang siapa namanya? Eka sama Juli. Eka sama Juli, ayo dipimpin temannya. Biar nggak ngantuk ya. Ayo. Nanti kalian yang instruksikan teman-temannya ya. Oke, duduk apa berdiri? Berdiri. Oke, boleh berdiri. Oke, silakan berdiri. Mulai. Cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Ada. Oke, silakan kembali duduk ya, Eka sama Juli. Sudah siap belajar? Di sebelah kanan kiri kalian sudah bersih? Sudah. Oke. Baik, hari ini Ibu akan lanjut ke materi komposisi fungsi, yaitu kita menggabungkan dua buah fungsi. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sana, Ibu ingin mengajak kalian mengingat kembali terkait materi yang sudah kita pelajari. Jadi kemarin memang komposisi fungsi itu kita sudah bahas, tetapi kita membahas fungsinya dulu, kemudian domain, kodomain,
dan membahas operasi aljabar pada fungsi. Ada yang masih ingat terkait dengan fungsi? Fungsi itu apa? Fungsi itu ada di dalam relasi. Berarti yang dikatakan relasi fungsi adalah setiap himpunan A atau setiap anggota himpunan pertama, dia harus memiliki satu pasangan di himpunan kedua. Itu harus kalian ingat ya. Kalau di komposisi fungsi nanti, kalau di fungsi kan dia menghasilkan satu fungsi. Kalau di komposisi fungsi kita menghasilkan fungsi baru yang akan menghasilkan dua buah fungsi. Kalau di fungsi dia hanya menghasilkan fx-nya saja atau nilai y-nya. Oke, masih ingat? Kalau di operasi aljabar pada fungsi kemarin, itu kita belajar apa? Apa saja yang ada di operasi aljabar pada fungsi? Perkalian, pembagian. Ya, ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ya, jadi untuk fungsi, pengertian fungsi, kemudian operasi aljabar fungsi, nanti akan berguna di komposisi fungsi. Ya. Oke, jadi hari ini kita belajar komposisi fungsi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menggabungkan dua buah fungsi atau lebih? Apakah dia bisa digabung dan menjadikan dia sebagai fungsi baru? Oke, nanti kita buktikan ya. Jadi, tujuan pembelajarannya Ibu hari ini agar kalian tahu mengenai pengertian atau definisi dari komposisi fungsi. Agar tahu kalian bagaimana notasi dari komposisi fungsi. Kemudian agar kalian bisa menentukan hasil komposisi dan menerapkan dalam penyelesaian soal. Dan juga komposisi fungsi ini sangat ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Seperti kemarin kalau di fungsi kan menghasilkan satu buah fungsi saja. Dia hanya menghasilkan contoh seperti kita membuat jus ya. Jus itu hanya dibuat dalam satu mesin saja atau satu alat yaitu blender. Dia menghasilkan jus jeruk karena yang dimasukkan jeruk berarti dia menghasilkan jus jeruk. Di komposisi ini juga sama ya. Jadi untuk hari ini alur pembelajaran kita ada orientasi masalah. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan kalian video pembelajaran agar kalian ada bayangan, oh komposisi fungsi ternyata contohnya seperti ini. Kemudian kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Kalian akan diskusi selanjutnya dan dipresentasikan. Jadi nanti tolong setiap kelompok itu ditunjuk 2 orang untuk presentasi ya. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok. Kemudian setelah presentasi ada asesmen formatif. Jadi nanti Ibu akan berikan refleksi untuk kalian ya. Nah, ini dia persepsi pertama. Persepsi bayangan biar kalian tahu komposisi fungsi itu seperti apa. Kalau kita dengar komposisi itu apa? Dia kayak susunan atau gabungan fungsi kan? Fungsi artinya apa? Iya, dia berguna, kemudian dia bermanfaat. Ada kegunaannya di sana. Jadi bisa kita lihat dari contoh lukisan ya. Lukisan itu apakah dia menggunakan satu warna saja? Ya, berarti dia menggunakan banyak warna. Seperti kalian membeli jajan. Kalau jajan itu kan ada komposisi. Sebelum dia menjadi
jajan tersebut, dia pasti ada bahan-bahannya ya. Di sini Ibu ada ilustrasi konsep komposisi fungsi dalam video pembelajaran ya. Di sini ada pedagang sate. Sebentar, Ibu hidupkan dulu. Oke, jadi video ini Ibu ambil dari YouTube. Bisa kita gunakan sebagai bayangan ke depannya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Silakan diperhatikan bagaimana videonya ya. Fungsi dari Bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, dari aromanya yang menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Bapak tukang sate mendapatkan uang. Dari X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak FX tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, dia dapat mengantongi uang GX rupiah. Misalnya kemarin, Bapak tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan menjual semua, maka uang yang dia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi I. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut, supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkan. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang lebih praktis, rumus fungsi GFX. Misalnya, hari ini agak sepi, dia hanya memotong 1 ekor ayam saja. GF1 sama dengan 30.000. Artinya, dia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari berjualan hari ini. Mudah-mudahan jualan besok lebih ramai, sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa dia bawa pulang. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, jadi tadi videonya tentang apa? Pedagang sate. Jadi sebelum dia menjual sate dan menghasilkan uang, itu kan namanya ada manfaatnya ya. Jadi bermanfaat untuk bapaknya ya. Jadi dia dapat keuntungan di sana. Di awal dikatakan bahwa fx-nya itu, nilai x-nya itu dia dipotong menjadi dia dipotong 2 ekor. Ayamnya dipotong 2 ekor. Kemudian dia menghasilkan 150 tusuk sate ya. Jadi itu dia dipetakan satu-satu dari fx, dari nilai x ke nilai fx-nya, persamaannya, kemudian ke nilai gx-nya. Sama saja dengan kita menggunakan komposisi fungsi. Jika dia digabungkan, kita menghitungnya menjadi lebih mudah ya. Kalau kalian menghitung satu-satu seperti contoh yang pertama, itu sama saja hasilnya dengan menggunakan rumus persamaan dari komposisi fungsi. Berarti dia ada gabungan di sana. Nah, berarti dari yang bisa kalian lihat tadi videonya bisa menyebutkan apa kira-kira selain pedagang sate, contoh dari komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan jauh-jauh. Kalian sering kalian sering membeli snack, ya. Kalian sering beli snack? Ada yang nggak pernah makan ciki di sini? Oke, sering? Itu juga dikatakan komposisi fungsi karena dia memproduksi makanan. Misalnya kalian memasak di rumah. Kalau memasak itu pasti ada tahap-tahapnya, ya. Bisa dipahami terkait dengan komposisi fungsi? Jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua buah fungsi atau lebih. Ya, dia boleh sebanyak apa saja boleh. Yang penting dia minimal dua buah fungsi atau lebih, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari diagram panah komposisi fungsi. Kemarin kalian di fungsi sudah belajar terkait diagram panah, ya. Di gambar, di sana diketahui fungsi fx memetakan ke fungsi gx. Kemudian dia menghasilkan persamaan baru yang di atas, yaitu g bundaran fx sama dengan 2x plus 2. Jadi fx, jika fx yang duluan, berarti fx itu akan disubstitusi ke dalam gx. Gx itu kan 2x plus 4. Berarti x yang ada di gx itu diganti dengan fx, yaitu x min 1. Berarti 2 dalam kurung x min 1, makanya dia jadi 2x plus 2. Nanti akan kalian pelajari, ya. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi. Kalian harus tahu notasi dari komposisi fungsi. Notasi komposisi fungsi. Jika terdapat fungsi fx dan gx, maka komposisi pasti ditulis sebagai f komposisi gx sama dengan f gx. Yang artinya, kalau dia f komposisi gx, yang di sebelah kanan itu digunakan untuk mensubstitusi ke fx-nya. Karena gx di sebelah kanan berbeda dari gambar diagram panah tadi, ya. Siapapun yang berada di sebelah kanan, dia akan digunakan untuk mensubstitusi ke persamaan yang di sebelah kiri, yaitu fx. Berarti fungsi fx itu memiliki x, nanti dia akan diganti dengan gx. Apa yang dikatakan dengan notasi komposisi fungsi? Kalian lihat di sana itu ada bundaran kecil. Ada yang kayak 0 itu di atasnya? Itu bisa kalian baca dengan bundaran atau komposisi. F bundaran gx atau G bundaran fx, ya. Nanti kita harus cari tahu juga apakah F bundaran gx itu sama dengan G bundaran fx. Apakah dia memiliki sifat komutatif? Hari ini akan kalian pelajari, ya. Sampai sana ada pertanyaan dari notasinya? Yang penting kalian bisa membaca notasi komposisi fungsinya. Nah, ini Ibu tulis di sini cara menentukan komposisi. Jadi langkah-langkahnya yang tadi Ibu sebutkan, ya. Yang di sebelah kanan selalu dimasukkan ke fungsi yang sebelah kiri. X-nya saja yang diganti dengan fungsi yang sebelah kanan. Bisa? Oke, ini Bu ada contohnya. Nah, ini contoh penerapan dalam soal. Di sini Ibu mempunyai fungsi fx dan fungsi gx, ya. Maka yang ditanya itu f bundaran gx. Yang di sebelah kanan itu fungsi apa? Sebelah kanannya fungsi gx. Berarti gx akan dimasukkan ke fungsi fx. Oke, coba Ibu tulis di papan, ya. Karena itu ditanya f
komposisi GX atau F bundaran GX, maka F berada di luar, GX-nya yang berada di dalam. Berarti fungsi F-nya di sana berapa? 3X min 2. Berarti 3X min 2. Berarti X ini nanti yang kalian ganti menjadi GX. Berapa GX-nya? Ya, X plus 4. X plus 4. Kurangi 2. Berarti kalian tinggal selesaikan yang di sebelah kiri dulu. Baru dibawa keluar ya. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 4, 12. Berarti dia mendapatkan 3X plus 10. Bisa? Berarti ingat, fungsi yang di sebelah kanan itu wajib kalian substitusi ke dalam. Ya, bisa? Bisa. Jadi, dia tidak hanya menggabungkan 2 buah fungsi. Bisa saja 3 fungsi, bisa saja 4 fungsi. Biasanya kalau di soal itu akan ada penggabungan 2 buah fungsi dan 3 buah fungsi. Nah, bentuknya seperti ini kalau dia digabungkan ke 3 buah fungsi ya. Tetap caranya sama, kalian wajib yang paling kanan dulu dikerjakan. Berarti di sana yang paling kanan itu HX. HX kalian masukkan ke GX. Hasil dari G komposisi HX itu baru kalian masukkan ke Fx-nya. Baru dapat F bundaran G bundaran H. Berarti kuncinya apa? Dia harus dari sebelah kanan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, sekarang silahkan kalian cari kelompoknya ya. Ibu akan bagikan LKPD, bisa kalian kerjakan selama 35 menit. Ya, boleh. Semua masih ingat sama kelompoknya? Boleh di sana ya. Ini kelompok. Langsung kalian jawab di LKPD-nya ya. Diisi nama. Oke, bisa dikasih temannya yang di belakang? Sudah semuanya duduk sama kelompoknya? Nah, ini agak digeser ya. Jangan ada jarak. Ingat, kalian diskusi ya. Semua sudah saling kenal sama teman sekelasnya? Oke, perhatian semuanya. Biar nanti tidak bertanya lagi ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Itu ada berapa masalah di sana? Ada 3 masalah. Silahkan kalian pelajari. Nanti Ibu akan bimbing kalian di dalam kelompoknya ya. Silahkan diisi identitas nama.
Kemudian nanti ingat dipelajari ya. Kemudian nanti setelah kalian diskusi kita presentasi. Silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya 35 menit. Bisa kalian lihat masalah 1. Semuanya bisa melihat masalah 1? Di sana ada Pak Reno adalah seorang programmer. Jadi Pak Reno itu ngapain di sana? Yang masalah 1-nya? Pak Reno jadi apa di sana? Ya, dia bekerja di perusahaan apa? Ya, jasa transportasi online. Boleh langsung dijawab di LKPD ya. Kalau tidak paham silakan tanyakan. Boleh. Silakan boleh kalian buka jepretnya biar nanti satu-satu ya. Oke, coba dibaca dulu ya. Nah, itu yang tadi Bu bilang. Masalah 1-nya, Pak Reno yang seorang programmer, dia bekerja di perusahaan jasa transportasi online. Berarti kalian harus baca dulu baru bisa jawab yang di bawahnya. Nanti Jibril yang presentasi ya. Namanya berapa orang? 2. Siapa? Benny dah. Jangan lah. Bisa? Namanya 5. Kalian ber-5. Di bawahnya aja tulis. Nah, coba diperhatikan dulu masalah 1-nya. Nih, yang masalahnya dulu yang dijawab. Itu nanti kesimpulannya setelah kalian menjawab masalah 1 sampai masalah 3. Oke, jadi yang kamu dapat yang masalah 3 ya. Berarti teman-temannya mengerjakan yang masalah 1 sama masalah 2. Oke, kita lihat masalah 3. Di sana kan diketahui F bundaran GX-nya sama dengan X pangkat 2 plus 4. Dan GX-nya X min 1. Kita ditanya Fx. Berarti hasil dari F komposisi GX sudah diketahui. Kita masuk dulu ke sini. Berarti yang diketahui kan GX-nya. Berarti kamu masukkan GX-nya ke sini. Ke dalam kurung Fx-nya. Kemudian kenapa di sini bisa Y? Itu kita misalkan dia. Berarti fungsi yang kita cari itu kita pakai permisalan. Pakai Y. Karena Fx itu kan sama dengan Y. Di sini kan sudah kita masukkan GX-nya ke dalam Fx, X min 1 sama dengan ini, yang kita cari yang Fx itu Ibu misalkan dia menjadi Y. Ya, kamu misalkan dia menjadi fungsi yang lain boleh, tetapi Fx itu selalu sama dengan Y. Yang kita cari itu Fx-nya. Kalau misalnya kamu menaruh Fx di sini, nanti bingung.
Karena kan di sini sudah X, biar di sini tidak X lagi. Boleh kita pakai fx sama dengan Y. Berarti kita akan mencari Y-nya di sini. Makanya X min 1 sama dengan Y. X sama dengan Y ditambah 1. Min 1 ini dipindahkan ke kanan jadi plus 1. Maka kita pakai rumus persamaannya F komposisi GX untuk mencari hasil fx-nya. Disubstitusi dia di sini. Kita kan sudah dapat nih Y plus 1-nya karena kita memisalkan dia. Kita sudah dapat Y plus 1-nya, maka dia disubstitusi ke hasil F komposisi GX. Disubstitusi ke sini. Kemudian itu kan jadinya Y plus 1 pangkat 2. Berarti Y plus 1 pangkat 2 nanti kalian jabarkan ya. Berarti kan jadinya, ada pensil? Jadinya ini Y plus 1. Y plus 1 itu A plus B pangkat 2. Ini cara cepatnya ya. Boleh kalian kalikan pelangi satu-satu sama dirinya sendiri. Ini AX pangkat 2 atau A pangkat 2 sama aja. Kemudian ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Berarti Y A pangkat 2, Y-nya pangkat 2, jadinya Y pangkat 2. Dan seterusnya ya. Dikali pelangi juga boleh. Intinya yang kita cari fx. Fx itu Ibu misalkan dia menjadi Y. Kita cari dulu persamaannya biar kita bisa substitusi dia ke atas. Bisa? Ya, ya coba. Nanti kalau nggak paham boleh nanya lagi. Ya. Berarti ini X-nya ini ambil yang dari 5X plus 2 atau 10? Oke, ini yang masalah 1. Kalau masalah 1 kita kan harus tahu dulu dapat bintang berapa. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa karena hasil dari cek bintang pada aplikasi 1 akan dilanjutkan pada aplikasi 2, maka hasil dari aplikasi 1 menjadi banyaknya bintang. Harus dimasukkan ke sini karena kan dia biar tahu bonusnya berapa. Bintang itu berpengaruh sama bonusnya. Berarti kita pakai yang 5X. Iya, hasilnya ini. 52 aja ya? Iya, 52. Berarti X 10. Benar, karena kan dia dapat penumpang 10. Oh, berarti penumpangnya itu bintang. Iya. Intinya penumpang itu digunakan untuk mencari bintang. Dan kemudian bintangnya menjadi bonus. Kemudian kan ini sudah kalian cari. Kemudian kalian disuruh membandingkan hasil dari satu-satu perhitungan fungsi ini. Jika kita pakai komposisi fungsi, apakah sama hasilnya? Pasti sama. Jadi lebih mudah kalian kalau pakai komposisi fungsi. Tapi harus dikerjain semuanya. Ya, Persamaan itu yang ini. ya persamaannya itu berarti fx sama gx kalau yang di bawah. Kalau ini berarti fx-nya aja 5x plus 2. Yang ini 5X plus 2. Ya, 5x plus 2 persamaan 1. Kemudian yang kedua itu gx-nya berapa? Ya, 3000 x dikurangi 4000. Jadi dia persamaan fungsi namanya itu ya. Jadi di masalah 1 itu kalian disuruh membandingkan kalau dia dihitung satu-satu fungsinya, apakah sama dengan cara jika dia dikomposisi. Ya. GX-nya di sini ya. Ya, benar. Berarti nanti yang dicari itu Y-nya ya.
Ini enggak, tetap aja ya. Berarti nanti kamu tinggal sama dengan fx saja buat ini. Wow. Oke, ini kan dia f komposisi gx sama dengan x pangkat 2 plus 4. F gx berarti diturunin kan? Kemudian ini hasilnya ya. Kemudian yang kita cari itu ini fx. Berarti di sini tetap x pangkat 2 plus 4. Berarti ini dibiarkan dulu, akan dia dibawa ke sebelah sini. Nah, dia mau mencari fx sama dengan y-nya. Nah, kemudian x-1 itu diturunkan menjadi di sebelah kiri. Kemudian x ini karena kita kan mau dia disubstitusi ke persamaan yang diketahui dari f komposisi gx itu, ini harus kamu cari dulu persamaannya. Kenapa x-nya sebelah kiri? Kenapa x-nya sendiri? Karena kita kan harus mencari persamaan x-nya untuk disubstitusi. Makanya dia pindah ruas min satunya ke kanan. Ya. Jadi yang kita cari itu ini fx-nya. Dan dimisalkan bahwa fx-nya itu y. Ada salah soal di sini soalnya minus tapi di sini positif. Itu sama dengan sama dengan nak. Maaf agak kabur ya. Ini kalau minus ya. Ini di sini kita cuma yang untuk F itu yang 10 kan? Iya benar. Karena kan penumpangnya 10, kita akan mencari bintang. Bintang itu kita dapatkan dari mana? Dari penumpang. Penumpang itu misalkan X. Jadi persamaan yang dikasih itu 5x plus 2. 5x plus 2 ini adalah persamaan fungsi dari fx. Jadi penumpang itu X. Karena penumpang yang memberi kita bintang, kemudian dari bintang akan menjadi bonus. Semakin banyak bintang, pasti kita akan dapat bonus. Jadi fx, x-nya diganti sama 10 ya. Kemudian sudah dapat hasilnya 52, dia dibawa ke bonus. Di sini kan sudah dijelaskan, karena hasil dari cek bintang pada aplikasi 1 akan dilanjutkan pada aplikasi 2. Jadi bonus itu dari bintang dia nak. Jadi nggak masuk lagi dia 10 ke bonusnya. Ya. Gini, jadi X ini nanti dipakai hasil dari bintangnya. Coba diulang. Nanti dari yang alternatif jawaban yang di atas sama yang di bawah itu kan nanti pakai komposisi dia. Hasilnya akan sama walaupun kalian cari satu-satu. Bisa?
Lagi 17 menit ya. Silakan didiskusikan dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, kan yang presentasi 2 orang. Nanti boleh teman-temannya yang di tempat duduk boleh dibantu menjawab ya. Iya, karena kan ini sudah di komposisi. Makanya sekarang pakai 10. Kita dipermudah, kalau kita pakai komposisi, berarti kita tinggal masukkan saja 10-nya. Berbeda dengan yang di atas. Di atas ini kan mencari dengan cara yang biasa. Seperti fungsi biasa, kita masukkan satu-satu. Kalau komposisi fungsi, dia menggunakan penumpangnya itu 10. Kalau penumpangnya 5 berarti 5. Kalau 10 berarti 10. Ini aku tinggal dimasukin aja, Bu. Ya, fx persamaan fungsinya berapa? Ya, 5x plus 2. Udah benar ya? Habis itu yang ini gimana, Bu? Oke, yang di bawahnya itu pakai komposisi fungsi. Kalau yang di atasnya itu kan kita mensubstitusi seperti mencari sebuah persamaan fungsi ya, fungsi biasa. Tapi ini kan caranya lebih panjang jadinya. Dari kita mencari bintang, kita masukkan dia ke dalam bonusnya. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah model dari komposisi fungsi. Dia digabungkan dulu, berarti G komposisi fx, berarti fx-nya disubstitusi ke gx. Berarti x-nya berapa? Kalau dia digabungkan komposisinya, berarti dia pakai 10 penumpang. Jadi nggak perlu kamu hitung satu-satu lagi kalau dia sudah digabungkan fungsinya. Bisa dipahami? Berarti di sini ditanya persamaan fx-nya. Persamaan fx fungsi yang dikasih tahu apa? Yang diberi di soal apa? Fx-nya 5x plus 2. Ya, berarti gx-nya berapa persamaannya? 3000x kurang 4. Iya. Jadi kalau kalian sudah menggabungkan sebuah fungsi, nggak perlu lagi pakai cara panjang. Berarti tinggal ingat, oh saya dikasih sebuah persamaan fungsi 2. Kemudian ternyata ada 10 penumpang, tinggal dimasukkan saja. Nanti hasil yang di bawah sama di atas pasti sama. Ibu, ini apa beda jawabannya? Kan belum selesai itu nah. Oke. Oh iya. Maaf, Bu. Maaf, coba lihat lembarnya. Ibu salah lihat kayak soalnya ya. Bentar. Dengan maaf, Ibu salah baca. Maksudnya kalian komposisikan dulu. Kan ini dicari dulu komposisinya. Baru kalian substitusi angka 10-nya. Tuh. Jadi ini seharusnya 2 ya, Bu? Ya, seperti ini. Ini kan komposisinya, fx-nya disubstitusi dulu. Kita nyari dulu persamaan, yang ditanya apa? G komposisi fx-nya. Itu harus dicari dulu, baru kita bisa substitusikan sama 10. Ya, kamu cari dulu ini, baru nanti kamu substitusikan. Ya, berarti x-nya itu nanti diganti sama 10, dapat dah hasilnya yang sama. Bisa? Nak, tadi sudah? Maaf, Ibu salah baca. Oke, sudah benar. Berarti connect.
Kalian harus gabungkan dulu, kemudian dapat persamaan, baru nanti penumpang 10-nya itu disubstitusi ke persamaan G komposisi fx-nya. Bu, mau nanya. Ini kan 15.000 X sama 2. Iya. Kurang 4.000. Ini duanya ini diapain? Di bawah ini apa di luar? Nah, ini kan sifat, maaf ya Ibu pinjam. Ini kan kita masukkan 5x plus 2. Ini sifat distributif jadinya. Harus dikalikan 3.000 ini ke dalam 1 15.000, oke sudah benar. Ini berarti 3.000 dikali 2 berapa? 3 kali 2 ditambah nolnya 3, jadi 6.000. Bisa? Sudah ketemu Satria? Jawabannya. Dia jawabannya. Itu Iya aku kan kamu udah. ini bentar. Lu Oh, sudah selesai. Ibu, jadi maksudnya gimana? Ya, Bu. Di sini kita disuruh untuk mencari fx ya. Berarti kalau mencari fx, gx-nya yang diketahui. Kita harus mensubstitusi itu ke dalam x pangkat 2 plus 4. Segini benar. Tetap, iya itu benar. Terus di sininya ditinggal Maaf, bukan. Ini kan f-nya sebelah kiri, yang dicari fx. Nah, gx-nya kan sudah diketahui. Kamu masukkan gx-nya x min 1. kayak di depan benar. Ya, jadi nanti kamu harus cari dulu persamaannya ini yang untuk dimasukkan ke x-nya. Jadi kita memisalkan yang diketahui itu kan x min 1. Berarti dia harus sama dengan y. Kita misalkan yang kita cari itu fx sama dengan y. Maka nanti x min 1 itu sama dengan y di sini. Nah, untuk mencari x yang akan kita gunakan mensubstitusi untuk mencari nilai fx-nya ya. Berarti x sama dengan, berarti kita harus nyari x min 1 dipindahkan ke kanan plus benar. Berarti y-nya diturunkan. Karena fx itu sama dengan y, makanya dirubah menjadi y. Ya, kan ini udah dapat persamaannya. Dibawa dia ke sini, ke fungsi yang diketahui. Ini jadinya harus dikalikan sama dirinya sendiri, kuadrat binomial. Boleh pakai cara pelangi, dikalikan pelangi, boleh pakai cara cepat. Cara cepatnya apa? A pangkat 2 ditambah 2 dikali AB ditambah B pangkat 2. Ini kalau kalian ketemu kayak gini kan artinya A plus B pangkat 2 gitu ya. Berarti ini artinya A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2. Tinggal kalian masukkan ini A, ini B. Berarti Y pangkat 2 ditambah 2 dikali A, Y dikali B-nya berapa? 1 ditambah 1 pangkat 2. Dapatlah nanti hasilnya. Jam berapa nih? Jam ibu maju. Oke, 11.57. Oke, waktunya lagi 8 menit ya. GX-nya berapa? Iya. 2x plus 1 plus 5 Iya. plus 4 plus 4 2x plus 5 gitu. Oh, kamu jabarkan. Jangan dijabarkan. Kita kan nyari fx. Fungsi di atas ini yang diketahui f bundaran gx. Bundaran gx ini nanti akan kita gunakan untuk mencari fx-nya. Berarti x di sini itu akan kita cari di sini pakai x min 1. Berarti di sini tetap dia x pangkat 2 plus 4. Di sini Bu misalkan
Yang diketahui itu kan X min 1. Ibu misalkan X min 1 itu sama dengan Y. Ibu misalkan, karena fx itu sama dengan Y. Yang kita cari Y-nya. Yang diketahui Gx-nya X min 1. Kita harus mencari nilai X untuk disubstitusi ke sini. Ke X pangkat 2 plus 4, baru ketemu fx-nya. Karena yang diketahui Gx, makanya Y sama dengan X min 1. Kita harus mencari X-nya. X sama dengan Y ditambah 1. Karena satunya pindah ruas. Apapun yang dicari, yang diketahui Gx. Berarti kita misalkan fx yang diketahui itu Y. Karena fx sama dengan Y. Jadi kita mensubstitusi. Setelah kita dapat, berarti di sini Y plus 1. Kamu bawa ke sini. Y plus 1 pangkat 2. Ini baru kamu jabarkan, dibawa ke bawah ya. Bisa? Coba dulu. Oke, lagi satu soal ya. Lagi 6 menit ya. Oke, X Sama dengan ya. Jadi ini Gx. Berarti dia menghasilkan apa? F dipetakan ke Gx. Dia digabungkan ke Gx. Jadinya apa? F Sama dong. ya, sama. Ini penjelasannya, ini gambarnya gitu. Gambar dari diagram panah. Berarti sini benar Gx. Buat F, kamu buat kayak gini. F dalam kurung ya. Ini siapa, Bu? Caranya dengan menjumlahkan kan? Menjumlahkan untuk mengurangkan apa, Bu? Untuk menentukan G komposisi F min 2, caranya dengan mensubstitusi min 2 ke persamaan dalam persamaan G komposisi F X. Mensubstitusi min 2. Min 2 itu apa? Nilai Ini bener kan? X. Benar. Salah. Benar. Benar. Ini persamaan yang didapatkan dari G komposisi F. Oke, benar. Mensubstitusi. Y kuadrat sama 2 itu nggak bisa kan ya? Atau bisa? Benar. Ini sudah benar, Nak. Kita kan mencari fx. Y itu sama dengan fx. Dia sama dengan X. Ini boleh kamu rubah jadi X pangkat 2 plus 2X plus 5. Berarti persamaan fx-nya ini. Persamaan fungsi fx-nya ini. Ditulis di sini, Bu. Nggak usah, di sini aja ya. Di sini apa? Nggak usah. Ini kan ini diturunin untuk mencari X plus 4. Oh, berarti ya udah. Berarti min 2 itu disubstitusi. Min 2 itu apa? X apa? Lagi 4 menit ya. Apakah sama F komposisi Gx hasilnya sama dengan G komposisi Fx? Tidak sama. Tadi Ibu sempat katakan di depan. Apakah dia memiliki sifat komutatif? Sifat komutatif itu berarti apakah dia memiliki sifat yang sama? Contoh, misalnya 5 ditambah 8 sama hasilnya dengan 8 ditambah 5. Komutatif itu sama. Berarti dia tidak termasuk sifat komutatif. Baik, lagi 3 menit ya. Silakan disiapkan presentasinya. Ya, kenapa, Nak? Oke.
Y pangkat 2, kemudian 2 dikali A. Ini kenapa bisa 3Y pangkat 2? Jadi kalau kamu sudah dapat ini, kan kita mencari suku yang sama. Berarti kan Y pangkat 2 plus 2Y plus 7. Enggak. Iya 7. Ini, ntar dulu. 2 dikali A, 2. Kali 1 tetap 2Y. Udah, 2Y. 1 pangkat 1. 1 pangkat 2, 1. Nah, 2Y 1. Itu kan? Ini 2Y, terus ini 2 kali 1, 2. Oke, belum, salah. Y. Oke, pelan-pelan ya. Ini harus kamu jabarkan dulu. Nah, Y pangkat 2, A pangkat 2. Ditambah, kalau di sini plus, pasti di sini plus. 2 dikali A, 2Y. Oke, udah benar ini berarti 2Y. Dah, B-nya berapa? Nilai B 1 pangkat 2, 1. Berarti ditambah 1. Kan ini sudah 2AB-nya itu jadi 2Y. B jadi 1. Baru kamu masukkan plus 4. Dah. Berarti ini sudah dapat persamaannya, tinggal dijumlahkan. Y pangkat 2 ditambah 2Y plus 5. Ini boleh kamu ganti jadi X pangkat 2 plus 2X plus 5. Ini fx-nya. Jadi gini, karena Gx yang diketahui X min 1, kita akan mencari Y. Kita buat persamaannya. Kenapa Y? Karena fx sama dengan Y yang diketahui X min 1. Nah, coba dilihat lagi ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya nak, ada pertanyaan sebelum presentasi? Presentasinya Ibu tunjuk secara acak ya. Sudah siap semuanya? Sudah selesai semuanya? Ya, waktunya sudah habis ya. Tadi Ibu sudah kasih waktu 35 menit. Silahkan yang presentasi masalah 1, silahkan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Siapa yang mau presentasi di sana? 2 orang. Benny mau? Benny sama siapa? Ayo cepet nak. Nanti waktunya habis. Oh, yang masalah 1. Silakan nanti kalian tanyakan sama temennya ya. Kelompok 2 bagaimana? Siap, oke. Silakan Eka sama Benny ya. Eka dan Benny. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ditulis biar temennya tahu ya. Bebas, dihapus dulu papanya. Karena tadi kan yang ditanya itu fx. Oh yang di bawah. Gini nak,
Karena kan dia A pangkat 2 plus 2 dikali A dikali B. Tambah B pangkat 2. Diselesaikan dia satu-satu. Kalau diminta A ya A-nya saja dimasukkan, Y-nya saja. 2AB berarti 2 dikali Y dikali 1. Makanya dapat 2Y. Kenapa itu? Kenapa ngapus? Perbandingan ya. Benar. Kan komposisi penggabungan. Sudah, kelompok 2 bisa? Semuanya silakan diperhatikan, cocokkan sama lembar jawaban kalian ya. Shh, didengarkan temannya ya. Kami mewakili untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Benedictus Sapri Aditya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komariman Saputra. Kami mendapat masalah kami datang masalah satu. Tadi baca Apa? Boleh langsung ke masalahnya. Intinya saja. Berarti masalah 1 itu mengambil terkait bahwa Pak Reno ya. Pak Reno itu dia seorang programmer. Dia bekerja di jasa transportasi. Atau boleh kalian jelaskan langsung dari alternatif jawaban kalian ya. Benny sama Eka, boleh langsung dijelaskan ya. soalnya yaitu darilah banyaknya data yang didapat oleh driver. Rumus fungsi pada aplikasi adalah fx sama dengan 5x tambah 2. Untuk x sama dengan 10 diperoleh dari fx sama dengan 5x tambah 2. Kemudian f x-nya itu 10 sama dengan 5 dikali 10 plus 2. Hasilnya 52. Berarti yang pertama hasilnya 52. Oke, lanjut.
jadi dapat rumus fungsi pada aplikasi kedua yaitu y x sama dengan 3000 x min 4000. Nggak apa-apa ya. X sama dengan 3000 x min 4000. Berarti itu bonusnya 152.000. Berarti nilai hasilnya dari dia dapat bintang ke bonus itu jadinya 152.000. Ya. Apakah sama dengan komposisi di bawahnya? Boleh langsung dijelaskan ya. Ya, dilanjutkan. Boleh langsung disebutkan ke temannya. Pertama, x sama dengan 5x plus 2. Pasangan kedua, y x sama dengan 3000x min 4000. Coba semua nanti dicocokkan ya. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh fungsi x sama dengan 3000, 5x sama 2, min 4000. 15.000x tambah 6.000, min 4.000. Kenapa, apa yang jatuh? Oh, tumblernya. Oke, diperhatikan temannya ya. Dengan demikian fungsi dari x sama dengan 15.000 x tambah 2.000. Oke, berarti hasil G komposisi fx dari x-nya 10 berapa? 152.000. Berarti yang atas sama bawah hasilnya sama? Sama. Oke, bisa ditutup presentasinya ya. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Benny sama Eka. Sepertinya Benny sama Eka nervous ya. Sampai depan lupa. Tapi nggak apa-apa, Ibu apresiasi kerja keras dari Eka sama Benny. Jadi ingat anak-anak, diperhatikan bahwa masalah 1 itu kita disuruh untuk menggunakan 2 cara. Ya, dari menggunakan persamaan fungsi biasa yang hanya disubstitusi, kemudian menggunakan rumus komposisi fungsi. Kenapa menggunakan rumus komposisi fungsi? Itu kita menjadi lebih gampang jadinya untuk mencari hasilnya ya. Ada pertanyaan kira-kira masalah 1? Oke, lanjut ke masalah 2. Untuk masalah 2, silahkan kelompok 4. Jibril aja yang sendiri maju. Oke, intonasinya sedikit dibesarkan ya, biar didengar sama teman-teman. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mengerjakan masalah 2. Langsung saja tanpa lama-lama. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Jibril Nur Mahmudin, absen 16. Saya dari Sandaya, absen 13. Oke. Oke, langsung. Berapa? Yang dicari apa? Yang di sini tuh tentukan yang A, rumus fungsi komposisi. Rumusnya F bunderan G X dan G bunderan F X. Yang B tentukan nilai G bunderan F min 2. Yang C, apakah F bunderan G X sama dengan G bunderan F X? Coba selidiki. Oke, langsung saja. Langsung gini, karena kan waktu pembelajarannya lagi berapa menit, silahkan langsung apakah
Yang ditanya itu F komposisi GX-nya sama dengan G komposisi Fx-nya. Simpulkan di sana, apa yang kalian temui? Berdasarkan hasil perhitungan pada bagian A, diperoleh bahwa F bunderan Gx sama dengan 3x plus 3 dan G bunderan Fx sama dengan 3x plus 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F bunderan Gx tidak boleh sama dengan G bunderan Fx. Artinya tidak berlaku sifat komutatif. Oke, sudah tanya sekarang sama teman-temannya. Kira-kira ada pertanyaan di masalah 2? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk masalah kedua? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Semua sudah paham terkait masalah 2-nya? Jadi diingat ya, kenapa dia bisa? Karena nggak ada yang nanya, ibu yang nanya. Berarti dia kan dikatakan tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu seperti apa? Biar teman-temannya tahu. Oke, temannya yang di bangku boleh bantu jawab. Sifat komutatif itu apa? Tadi kan F komposisi Gx sama G komposisi Fx tidak berlaku sifat komutatif. Ayo, nggak apa-apa, jawab. Apa yang kalian ketahui tadi kan kalian jawab, dia bukan sifat komutatif ya. Berdiri. Jawabannya itu tidak sama dengan dari dua fungsi. Oke. Jadi komutatif itu dia tidak berlaku hasil yang sama. Sifatnya berbeda. F komposisi Gx sama G komposisi Fx. Hasilnya berbeda. Komutatif itu ada sama. Contoh seperti 5 ditambah 8 dan 8 ditambah 5. Itu hasilnya sama. Komutatif seperti itu ya. Oke, bisa ditutup? Mungkin segitu saja dari kelompok kita. Ya, terima kasih. Yang terakhir, masalah 3. Selamat siang. Oh, dari tadi selamat pagi ya. Ini sudah siang anak-anak ya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan Dicocokkan sama jawabannya ya. menjelaskan masalah 3. Jadi ketahui MOG X sama dengan X kuadrat tambah 4 GX sama dengan X min 1. Untuk kalah tentukanlah Fx. Mau ditulis boleh. Oke, diperhatikan ya. Tadi banyak yang bertanya terkait masalah 3. Oh, habis ya? Kalian spidol? Oke, ini spidolnya Ibu.
Oke. Misalkan yang nanti yang menjelaskan siapa? Teja? Ade apa Teja? Oke. Oke. Ade kan masih nulis, boleh Teja jelaskan dulu di awal ya. Oke, diperhatikan ya. Mau dibantu temannya? Boleh dibantu. Andini katanya mau bantu Teja, boleh. Oh, semuanya bantu boleh ya. Nggak, kelompoknya mereka saja. Sepertinya Teja nervous, disuruh maju ke depan ya. Oke, boleh. Oke, semuanya ke depan boleh. Oh, Satria juga kelompok. Ketinggalan. Oke, bisa dijelaskan? Didengarkan temannya ya. Nilai GX. Terus di sini itu memasukkan nilai GX-nya. Terus dimisalkan jadi Y agar tidak double X-nya. Terus Hasilnya X sama dengan Y plus 1 itu dipindahkan ya. yang itu jadi plus. Lalu karena di sini X yang misalkan dari Y, maka di sini FY. Lalu kenapa di sini bisa Y plus 1 kuadrat? Itu karena yang diketahui di sini Spidolnya habis ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti besok-besok perangkat kelas diisi dulu spidolnya ya. karena FY sama dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Lalu X kuadrat ini itu adalah nilai dari sini. Jadi dimasukkan ke sini yaitu Y plus 1 kuadrat plus 4. Kenapa di sini bisa Y kuadrat plus 2Y plus 1 tambah 4? Karena Y kuadrat sama dengan 2A tambah 2 kali AB tambah B kuadrat. Jadi kita masukkan A-nya itu adalah Y, B-nya adalah 1. Jadi di sini A kuadrat. Jadi di sini masukkan Y-nya itu dikuadratkan, lalu 2 dikali A-nya adalah Y, dan B-nya itu 1, ditambah B1 kuadrat. Sama dengan diturunkan Y kuadrat, tambah 2 dikali Y dikali 1 itu adalah 2Y, lalu 1 kuadrat itu adalah 1. Maka kita akan hasil seperti ini. Lalu kita jumlahkan yang sejenis. Itu tidak ada temannya, jadi kita turunkan 2Y juga nggak ada. Di sini hanya yang sejenis itu 1 tambah 4 adalah 5. Karena ini tadi fx, maka di sini kita ubah y-nya menjadi x. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 5. Ya, tepuk tangan buat temennya. Bisa kembali ke tempat duduk. Oke, jadi fx yang didapat itu adalah
X pangkat 2 plus 2X plus 5. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Oke, jadi kalian sudah belajar terkait komposisi fungsi, ya. Berarti kalian diajarkan bagaimana cara kalian menggabungkan sebuah fungsi. Ingat, di komposisi fungsi tidak ada sifat komutatif. Ya, jangan berpikir nanti F komposisi Gx itu sama dengan G komposisi Fx, itu salah, ya. Berarti dia tidak berlaku sifat komutatif di sana. Berarti ada yang bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran kita hari ini sebelum Ibu melakukan refleksi. Tadi kita belajar apa saja? Komposisi fungsi. Kemudian belajar terkait notasinya. Belajar menggabungkan fungsi. Satu orang. Berarti komposisi fungsi itu apa? Ayo, Dita. Oke, berarti komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua buah fungsi. Seandainya fx dipetakan ke gx, fx disubstitusi ke gx, berarti yang ditanya adalah g bundaran fx. Ya, dia akan menghasilkan fungsi baru. Boleh dua buah fungsi, boleh lebih. Itu harus kalian ingat, ya. Silahkan kalian, di sini Ibu ada refleksi, silahkan kalian scan. Silahkan diisi selama 3 menit saja, karena hanya ada satu pertanyaan. Silahkan di scan, ya. Refleksi ini bertujuan untuk agar Ibu mengetahui sebagaimana pemahaman kalian di materi komposisi fungsi. Ya, biar Ibu tahu siapa yang sudah paham dan bagaimana kesulitan-kesulitan kalian, ya. Oke, isi dari sekarang 3 menit. Diisi sesuai dengan diri sendiri, ya. Refleksinya, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian dapat dari komposisi fungsi. Jangan ngikut punya temennya, ya. Biar Ibu tahu. Dipikirkan baik-baik sebelum menjawab, ya. Ada yang terkendala sinyal? Semua aman?
Oke, sudah? Oke. Silakan. Boleh kalian isi di atasnya saja. Kalau misalnya penuh 25 karakter, berarti di bawahnya kalian tulis lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak semuanya diisi. Kalau yang di kolom pertama penuh, dibawa ke bawah. Oke, sudah? Sudah. Ada yang belum? Oke, lagi 1 menit ya. Habis itu mohon di-submit. Siapa yang belum? Coba angkat tangan. Waktunya sudah habis ya, tapi Ibu kasih lagi 1 menit. Pakai kata-kata sendiri ya, jangan lihat buku. Oke, sudah? Sudah? Nata sudah? Oke. Oke, sudah Nata? Ya nggak apa-apa, belum. Sampai garuk-garuk kepala ya. Nggak apa-apa ya. Sudah, benar sudah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti tadi yang kolom pertama nggak cukup. Sudah semua dikirim? Sudah. Nanti akan Ibu lihat refleksinya. Nanti minggu depan akan Ibu tindak lanjuti ya. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak. Jadi silakan kalian ingat komposisi fungsi penggabungan 2 buah fungsi. Selalu yang di sebelah kanan yang disubstitusi. Ya. Oke, Ibu mau tanya 1 orang. Ya. Ibu tanya Dea namanya ya. Dea, tadi kita belajar komposisi fungsi. Apa yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Komposisi fungsi. Tadi kan udah pedagang sate. Kalau yang kamu tangkap kira-kira dari sekitarmu? Ya, belanja juga termasuk komposisi fungsi. Oke. Berarti semua hal yang ada di sekeliling kita, mau kita belanja itu kan biasanya kita dapat diskon. Kalau kita ketemu diskon, kalau ekstra diskonnya itu termasuk komposisi fungsi. Ya, kalian belanja, beli minuman, itu juga termasuk komposisi fungsi. Jangan jauh-jauh. Misalnya kalian membuat buku. Buku itu pakai berapa mesin? 2. Buku itu dari apa asalnya? Dari ya, dari pohon. Kemudian kayunya dimasukkan ke mesin 1 dan menghasilkan bahan, kemudian dimasukkan baru dia mencetak kertas. Ya, jangan mencari jauh-jauh. Sepatu kalian juga komposisi. Berarti sudah paham? Sudah. Baik, karena sudah paham, kita lanjutkan minggu depan lagi. Minggu depan Ibu akan merefleksi hasil kalian hari ini. Kemudian kita lanjut ke apa selanjutnya? Temannya komposisi fungsi? Fungsi inverse. Nanti silakan dibaca bukunya, kalian cari tahu inverse itu apa ya. Inverse itu kebalikan ya. Nanti silakan dibaca, kita ketemu lagi di hari Senin. Oke, pembelajaran Ibu cukupkan. Silakan nanti Dita ditutup dengan doa terlebih dahulu, kemudian kita tutup dengan para mesanti. Berdoa.
Santi off. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Nanti proyektornya tolong ditaruh ya, Satria. Sama laptopnya Ibu ya.